Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rekan-rekan, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah berada di Zoom dan juga para santri semua yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan taufiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kita akan melanjutkan kajian kitab hadis Sahih Muslim, yang mana pada pembahasan sebelumnya kita mengkaji tentang hadis Jibril, di mana di hadis Jibril Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, dan kapan terjadinya hari kiamat, serta tanda-tanda kapan terjadinya hari kiamat. Dan insya Allah ta'ala pada kesempatan sore ini kita akan masih membahas dalam kitab Al-Iman. Mudah-mudahan kita bisa mengkaji 3 hadis, ya. Mengkaji 3 hadis. Baik, ya, akan saya tampilkan di link Zoom terkait dengan hadis yang pertama. Jadi hadis yang pertama akan saya tampilkan. Silahkan masing-masing menyimak hadis tersebut, karena saya juga akan menerjemahkannya. Baik, ya, apakah terlihat? Baik. Bab yang ditulis di dalam kitab Sahih Muslim ini, babu bayanis shalawatil lati hiya ahadu arkanil Islam. Kita akan membahas tentang bab penjelasan tentang sholat-sholat yang merupakan salah satu dari rukun Islam. Imam Muslim meriwayatkan, haddatsana Qutaibah ibnu Sa'idin ibn Jamil ibn Tarif ibn Abdullah al-Thaqafi an Malik ibn Anas fima quri'a alaihi an Abi Suhailin an abihi annahu sami'a Talhah ibnu Ubaidillah yaqul, ya, bahwasanya Abu Suhail meriwayatkan dari bapaknya dan beliau mendengarkan sahabat Talhah ibnu Ubaidillah berkata, Ja'a rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min ahli Najdin. Ada seseorang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia berasal dari Najd. Khairur ra'si nasma'u dawiya sautihi. Rambutnya acak-acakan dan kami mendengar kerasnya suaranya. Wala nafqahu ma yaqul,
dan kami tidak memahami apa yang ia katakan. Hatta dana min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sampai orang tersebut mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza huwa yas'alu 'anil Islam. Ternyata orang tersebut yang datang kepada Rasulullah ini bertanya tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsu salawatin fil yaumi wal lailah, yaitu salat 5 waktu dalam sehari dan semalam. Faqala, lalu orang itu berkata, hal alayya ghairuhun, apakah saya punya kewajiban selain sholat 5 waktu itu? Qala la illa an tatawwa, tidak ada kecuali sholat tambahan yang engkau lakukan, kecuali sholat sunnah yang engkau lakukan. Wa siyamus syahri Ramadan, dan juga puasa di bulan Ramadan. Faqala, lalu orang itu berkata, hal alayya ghairuhu, apakah saya punya kewajiban selain puasa Ramadan? Faqala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la illa an tatawwa, tidak ada kecuali puasa sunnah. Wa dzakara lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat, lalu Rasulullah menyebutkan kepada orang tersebut tentang wajibnya zakat. Faqala, lalu orang itu mengatakan, hal alayya ghairuha, apakah saya punya kewajiban selain zakat? Qala la illa an tatawwa, tidak ada kecuali engkau menambahkannya dengan sedekah sunnah. Qala fa'adbara rajul wa huwa yaqul, lalu perawi hadis ini Thalhah bin Ubaidillah mengatakan, lalu orang itu berpaling, ya, berpaling pergi seraya mengatakan, wallahi la azidu ala hadza wa la anqusu minhu, demi Allah saya tidak akan menambahnya dan juga tidak akan menguranginya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aflaha in sadaq, sungguh orang itu beruntung jika dia jujur. Nah, ini hadis yang pertama, ya. Di nomor kitab yang dibagikan ini nomornya 100, tetapi kalau penomorannya Muhammad Fuad Abdul Baqi nomornya 11. Jadi di sini ada 2 kode penomoran, nomor 100 dan nomor 11. Kalau 11 itu nomor Muhammad Fuad Abdul Baqi. Kalau nomor 100 adalah nomor yang terurut di dalam kitab ini. Ya. Baik, mudah-mudahan teman-teman yang berada di Zoom masih bisa mengikuti. Jadi kita masih membahas hadis yang pertama tadi, ya. Membahas hadis yang pertama. Baik. Baik, sekarang kita mencoba, ya, mengkaji hadis ini pelan-pelan, ya, mencoba mengkaji hadis ini pelan-pelan. Silakan teman-teman memperhatikan hadis ini, rekan-rekan semua, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, dan para santri semua yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan dari jalur sahabat bin Thalhah, sahabat Thalhah bin Ubaidillah. Sahabat Thalhah bin Ubaidillah. Sahabat Thalhah ini
adalah sahabat yang sangat dikenal dengan kebaikannya. Sahabat yang sangat dikenal dengan kedermawanannya. Aslama qadiman ala yadi Abi Bakrin As-Siddiq. Jadi Thalha bin Ubaidillah ini masuk Islam awal-awal ya, melalui perekrutan yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Dan beliau juga ikut serta berhijrah ke Madinah. Dan selain berhijrah ke Madinah, wa akha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainahu wa baina Abi Ayyub Al-Ansari. Jadi sebagaimana yang diketahui oleh kita semua bahwa tatkala Rasulullah hijrah ke Madinah, salah satu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor. Karena orang-orang yang hijrah kaum Muhajirin, mereka meninggalkan rumah mereka, mereka meninggalkan keluarga mereka, dan mereka meninggalkan bisnis mereka. Mereka tinggalkan semua, datang ke Madinah, tidak memiliki apapun. Maka salah satu yang dilakukan oleh Rasulullah adalah mempersaudarakan, ya, agar mereka tidak merasa terasing. Nah, Thalha bin Ubaidillah ini dipersaudarakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sahabat Nabi yang namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari salah satu sahabat juga yang banyak meriwayatkan hadis. Sahabat yang rumahnya ditempati oleh Rasulullah pada saat Rasulullah datang ke Madinah. Sahabat Thalha bin Ubaidillah ini, ya, beliau mengikuti seluruh peperangan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali perang Badar. Karena pada saat terjadinya perang Badar, beliau sedang berada di Syam untuk berbisnis. Dan beliau, Thalha bin Ubaidillah, salah satu keutamaannya merupakan salah satu sahabat di antara 10 sahabat yang sudah dijanjikan masuk surga. Ya, jadi ini sudah cukup ini keutamaan ini, dan hadisnya sudah dibacakan pada pertemuan sebelumnya. Jadi beliau termasuk salah satu sahabat yang sudah dijanjikan masuk surga. Sahabat Thalha bin Ubaidillah ini, ya, tentu merupakan potret terbaik karena beliau betul-betul sangat mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi dari cintanya kepada dirinya sendiri. Jadi para sahabat itu ciri-cirinya, sahabat itu, sahabat Nabi, mereka benar-benar mencintai Rasulullah melebihi dari dirinya sendiri. Dan itu adalah bukti tingginya keimanan seorang sahabat. Dan salah satu kisah yang sangat dahsyat yang semuanya kita ketahui adalah kisah bagaimana pengorbanan Thalha bin Ubaidillah terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada perang Uhud. Karena pada perang Uhud, ya, tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diserang pada terakhirnya, di mana kaum muslimin pada saat itu awal-awalnya menang, ya, kemudian mendapatkan kekalahan, maka orang-orang musyrik pada saat itu membidik Rasulullah SAW. Pada saat itulah gigi Rasulullah SAW patah, dan salah satu sahabat yang melindungi Rasulullah pada saat itu dari serangan kaum musyrikin adalah Thalha bin Ubaidillah. Ya, Thalha bin Ubaidillah. Sampai-sampai, ya, sebagaimana yang kita ketahui, ya, beliau itu hampir sekitar 80 lebih tusukan dan sayatan pedang. Ya, tusukan, tembakan panah dan sayatan pedang itu menimpa tubuh Thalha bin Ubaidillah dalam rangka melindungi Rasulullah SAW. Maka para sahabat Nabi kalau membicarakan tentang perang Uhud, mereka mengatakan itu adalah harinya Thalha bin Ubaidillah. Tentang dahsyatnya bagaimana pengorbanan Thalha bin Ubaidillah pada perang Uhud ini disabdakan oleh Rasulullah SAW,
yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, beliau mengatakan, man sarrahu an yandura ila syahidin yamshi ala wajhil ardi falyandur ila Talha bin Ubaidillah. Hadis ini ada yang menilainya dhaif, tapi ada juga yang menilainya hasan. Ya. Barang siapa yang ingin, maaf, hadis ini ada yang menilainya dhaif, ada juga yang menilainya sahih, bukan hasan, sahih ya. Jadi barang siapa yang ingin melihat seorang yang mati syahid berjalan di muka bumi, maka lihatlah Talha bin Ubaidillah. Karena apa? Karena memang Talha pada perang Uhud itu melindungi Rasulullah SAW sampai beliau harus menerima 80 lebih ya, tusukan, sayatan, dan tembakan panah. Ini cukuplah bagi kita teladan bagaimana sahabat Nabi SAW melindungi Rasulullah SAW. Baik ya, ini tentang biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Berikutnya adalah poin utama, poin penting dari pembahasan hadis ini adalah as-shalawatul wajibah. Salat yang wajib. Atau istilah lainnya adalah salat fardu. Ya. Para ulama mengatakan bahwa annas shalawatil wajibah hiya khamsun, bahwa salat yang wajib atau salat fardu itu hanya 5. Ya, maka Rasulullah SAW mengatakan khamsu shalawatin fil yaumi wal laila, salat 5 waktu dalam sehari dan semalam. Dan ini ya sudah menjadi ijma kaum muslimin bahwasanya salat fardu atau salat wajib itu hanya 5 waktu, kecuali apa yang diriwayatkan dari Imam Abu Hanifah. Nah, rekan-rekan sekalian, Imam Abu Hanifah itu punya istilah yang berbeda antara istilah fardu dan istilah wajib. Kalau yang 5 waktu itu, kalau menurut Imam Abu Hanifah istilahnya adalah salat fardu. Tetapi kalau bicara sholat wajib, menurut Imam Abu Hanifah bukan hanya sholat 5 waktu, tapi ada lagi yang wajib, apa? Sholat witir. Karena dalam pandangan Imam Abu Hanifah, ya, kalau yang disebut dengan, kalau penetapan perintahnya itu berdasarkan dalil qat'i, maka itu hukumnya fardu. Tapi kalau dhanni itu wajib. Tetapi mayoritas ulama, jumhur ulama itu tidak ada perbedaan antara istilah fardu dengan wajib. Jadi kalau kita misalnya menyebut sholat fardu dan sholat wajib, kalau menurut mayoritas ulama itu sama saja. Sholat fardu adalah sholat wajib adalah sholat fardu. Dan Rasulullah SAW menyebutkan khamsu shalawatin fil yaumi wal laila. Yang wajib itu, yang fardu itu, yang termasuk rukun Islam itu adalah 5 waktu dalam sehari dan semalam. Ya, ada sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Ya. Dan sholat wajib ini, rekan-rekan sekalian, kedudukannya jauh lebih tinggi dibanding sholat sunnah. Seperti puasa Ramadan, kedudukannya lebih tinggi dibanding puasa-puasa sunnah. Apa misalnya puasa sunnah? Senin, Kamis, Daud, Ayamul Bid, Syawal, dan yang lainnya. Maka dikatakan bahwa kalau ada seseorang yang secara sengaja tanpa udzur syar'i, dia tidak puasa Ramadan. Dia tidak puasa Ramadan secara sengaja, tanpa udzur. Ya. Maka dia tidak bisa mengganti 1 hari di bulan Ramadan itu walaupun berpuasa 1 tahun penuh. Paham? Karena apa? Karena kedudukan puasa Ramadan itu merupakan rukun Islam. Maka demikian pula dengan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu, sholat fardu, itu adalah sholat yang dikategorikan sebagai sholat rukun Islam. Dan itu tidak bisa digantikan walaupun kita 1000 sholat sunnah, 10.000 sholat sunnah. Mau menggantikan sholat wajib itu tidak bisa.
Kenapa? Karena kedudukan sholat wajib, kedudukan sholat fardu jauh lebih tinggi dan tidak bisa digantikan kedudukannya dengan sholat-sholat sunnah. Maka kalau misalnya hanya mencukupkan diri saja dengan sholat fardu, sholat wajib, tadi yang dikatakan oleh Rasulullah, ya, karena memang itu batas minimalnya. Tetapi ya tentu hendaknya kita tidak membatasi diri dengan sholat yang wajib saja. Tapi kalau misalnya ada seseorang nih, ya, mencukupkan dirinya dengan sholat fardu saja, sholat 5 waktu saja, itu udah cukup. Ya. Maka di sana ada kaidah ya, yang diungkapkan oleh beberapa ulama, al-masnunu la yaqumu maqamal mafrud. Al-masnunu la yaqumu maqamal mafrud. Ibadah sunnah, sesuatu yang sunnah itu tidak bisa menggantikan sesuatu yang wajib. Jadi artinya ibadah-ibadah yang wajib atau sesuatu yang wajib itu tidak bisa digantikan dengan sesuatu yang sunnah. Ya tentu apa itu sunnah, apa itu wajib, ini pembahasannya ada di dalam usul fiqh, ya. Tentu ringkasnya yang namanya wajib itu apa-apa yang diperintahkan oleh pembuat syariat, ya, dengan perintah yang harus, kemudian orang yang tidak melakukannya dia mendapatkan hukuman atau ancaman siksaan. Sedangkan yang sunnah itu apa-apa yang diperintahkan tetapi tidak harus dilakukan. Jadi tetap diperintahkan, hanya saja tidak harus dilakukan. Dan kalau ada orang tidak melakukannya, dia tidak tercela dan tidak berdosa. Ini definisi yang lebih tepat, karena memang ada definisi-definisi lain. Gitu. Dan ini pembahasannya ada pada ilmu usul fiqh. Ala kulli hal, ada satu kaidah dari pembahasan ini adalah al-masnunu la yaqumu maqamal mafrud. Sesuatu yang sunnah itu tidak dapat menggantikan sesuatu yang wajib. Ya, mau sholat tahajud misalnya 50 rakaat itu tidak bisa menggantikan kedudukan sholat subuh 2 rakaat. Ya, ini hanya permisalan. Ya, sholat duha misalnya mau 100 rakaat pun itu tidak bisa menggantikan sholat duhur yang 4 rakaat. Nah, ini kedudukannya. Nah, kemudian teman-teman sekalian, seorang sahabat tadi yang dari Badui tadi, dari Najd tadi, dia mengatakan bahwasanya dia tidak menambah dari sholat fardu atau zakat atau puasa Ramadan atau ibadah haji. Itu bukan berarti dia tidak, ya, ini menurut penjelasan para ulama, di antaranya dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Walaupun beliau bertanya, ya Rasulullah, kalau misalnya saya tidak menambah selain itu, saya tidak menambah selain sholat 5 waktu, saya tidak menambah selain puasa Ramadan, saya tidak menambah selain zakat yang wajib, itu bukan berarti annahu la ya'mal bi syai'in min syara'i'il Islam wa wajibatihi ghairu dzalik. Bukan berarti beliau tidak melakukan amalan-amalan lain. Dia hanya bertanya. Tapi bukan berarti beliau tidak mengerjakan syariat-syariat yang lainnya. Seperti misalnya seorang seorang santri atau seseorang yang bertanya tentang suatu hukum tertentu, bukan berarti dia melakukannya. Bisa jadi dia ingin memastikan, kalau misalnya yang begini tuh boleh enggak sih? Kalau misalnya begitu tuh boleh enggak sih? Betul nggak? Nah, seperti itu bayangannya. Ini penjelasan Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali. Kemudian di dalam hadis ini tentu yang ditanyakan oleh sahabat tersebut adalah bertanya tentang amalan-amalan yang mengantarkan seseorang ke surga. Jadi kalau mau memasukkan seseorang pengen ke surga tuh apa sih amalan-amalannya? Ya kata Rasulullah, sholat 5 waktu, puasa Ramadan,
zakat, haji, yang rukun Islam itu. Jadi di dalam konteks ini sedang berbicara tentang amalan-amalan yang akan mengantarkan seseorang menuju surga. Tentu ada juga hadis yang lain di mana para sahabat itu bertanya tentang apa saja yang membuat seseorang terhindar dari neraka. Jadi beda konteks. Nah, berkaitan dengan bahwasanya yang menjadi rukun Islam itu adalah hanya sholat 5 waktu. Dan kalau misalnya ada seseorang mencukupkan dirinya dengan sholat 5 waktu, tidak mengerjakan sholat sunnah yang lain, itu tidak mengapa sebenarnya, tidak mengapa. Walaupun sangat disayangkan kalau misalnya tidak mengerjakan sholat-sholat sunnah. Hal ini diperkuat hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari jalur Abu Humamah. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada. Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada haji wada, ayyuhan nas, wahai manusia sekalian, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa shollu khamsakum, salatlah kalian pada 5 waktu kalian, wasumu syahrakum, dan berpuasalah kalian pada bulan kalian, bulan Ramadan, wa addu zakata amwalikum, dan tunaikan zakat harta kalian, wa ati'u dha amrikum, ya, dan taatilah pimpinan kalian, tadkhulu jannata rabbikum, niscaya kalian akan memasuki surga Tuhan kalian. Hadis dikatakan oleh Imam At-Tirmidzi hasanun sahih. Ya, kalau dibilang simple kan, masuk surga kan? Salat 5 waktu, puasa Ramadan, menunaikan zakat, menaati pimpinan kita, masuk surga. Ya, tapi tentu dalam pengamalannya ya, ada godaan-godaan. Kita sama-sama merasakan bagaimana kita menjaga sholat subuh itu kayak apa. Betul? Ya, bagaimana rasanya kita menjaga sholat maghrib. Bagaimana rasanya menjaga sholat isya. Kalau misalnya santri, ya, misalnya santri di suatu pesantren saja terkadang merasa berat. Lagi tidur siang dibangunkan untuk sholat asar. Bagaimana dengan orang yang sedang bekerja? Bekerja di kantor, di pabrik. Ya. Tetapi balasannya itu sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Teman-teman sekalian, bahwa tadi saya katakan bahwa memang betul. Alhamdulillah, ini ada air minum. Mohon izin saya minum dulu nih. Di dalam kitab Syarah Muwatta Imam Malik, ada yang tahu kitab Muwatta? Ya. Kitab Muwatta itu dikatakan bahwa merupakan kitab hadis pertama dalam sejarah Islam. Tapi bukan berarti pada masa Rasulullah tidak ada sahabat yang nulis hadis, ada yang nulis di pelepah kurma, di kulit. Tetapi kitab itu hadis-hadis yang dibukukan dalam bentuk buku. Yang pertama adalah kitabnya Imam Malik. Imam Malik itu siapa? Gurunya Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i sebelum belajar kepada Imam Malik sudah hafal duluan itu kitab Al-Muwatta. Maka oleh sebagian ulama ada metode belajar, sebelum belajar tuh harus hafal duluan. Ya. Itu salah satu metode, karena Imam Syafi'i begitu. Sebagian, walaupun tidak semuanya juga melakukan begitu. Jadi kalau pengen kayak Imam Syafi'i, hafal dulu tuh bukunya. Baru setelah itu belajar tentang penjelasan dan lain sebagainya. Nah, di dalam Syarah Muwatta, dikatakan bahwa wahada kalamun sahihun. Jadi perkataan ini yang menyatakan bahwa tentang sholat 5 waktu kalau dikerjakan saja itu cukup, ya. Ini benar. Tetapi ada 2 hal yang perlu diperhatikan. Dikatakan di dalam kitab tersebut, annal faridah ra'su malin wan nafilatu ribhun. Kalau diibaratkan
dalam dunia bisnis, maka sholat 5 waktu itu adalah modalnya. Sedangkan sholat sunnah itu adalah untungnya. Kira-kira kalau orang berbisnis pengen untung tidak? Pengen untung kan? Maka di sini dikatakan annal faridota ra'su malin wan nafilatu ribhun. Salat wajib, salat 5 waktu, salat fardu itu adalah modalnya. Sedangkan salat sunnah adalah keuntungannya. Tentu seseorang yang sedang berbisnis, yang sedang berusaha, dia menginginkan mendapatkan keuntungan, bukan hanya juga modal. Dan kita juga tahu bahwa di dalam hadis bahwasanya yang pertama kali ibadah, yang pertama kali dihisab itu apa? Adalah sholat. Kemudian ketika misalnya ada sholatnya yang ada cacatnya, itu apa maknanya? Bukan berarti dia nggak sholat. Misalnya sholatnya tidak sempurna, kurang maksimal, lagi sholat mikirin pekerjaan dan lain sebagainya, ya, atau gerakan-gerakannya kurang maksimal, maka itu ditambal dengan sholat sunnah. Nah kalau misalnya nggak sholat sunnah, nambalnya dengan apa? Jadi kita sholat sunnah itu salah satu fungsinya nanti di hari kiamat adalah untuk menyempurnakan apa yang menjadi kekurangan kita di sholat wajib. Kita mungkin kurang fokus, kita mungkin kurang khusyuk, kita mungkin kurang hadir hati kita bersama fisik kita ketika sholat, maka ditambal, disempurnakan dengan sholat sunnah. Itu sama tuh istilah-istilah yang biasanya oleh ustadz-ustadz kita dijelaskan itu ke masyarakat. Nah kalau di dalam kitab ini diumpamakannya bahwa sholat 5 waktu itu modalnya, kemudian sholat sunnah itu adalah untungnya. Maka sangat disayangkan kalau kita sedang berusaha, berbisnis, kita nggak mau mendapatkan untung. Dan saya kira tidak ada di dunia ini pengusaha yang tidak mau untung, gitu ya. Kemudian yang kedua, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab orang yang dari kampung tadi, ya sholat 5 waktu cukup kecuali kalau kamu mau menambahnya dengan sholat sunnah, ya puasa Ramadan cukup kecuali kamu menambah dengan puasa sunnah, ya cukup zakat mal kecuali kamu menambah dengan sedekah sunnah. Kenapa Rasulullah kok menjawab kepada orang tersebut itu yang minimalis? Di sini dikatakan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam innama qala lahu dzalik li'annahu kana awwalu man aslam. Karena orang tersebut baru masuk Islam. Karena baru masuk Islam, maka disampaikanlah apa yang menjadi kewajiban seorang muslim. Kalau masuk Islamnya sudah lama, masa iya sholatnya tidak ditambah dengan sholat sunnah? Masa iya tidak menambah dengan puasa sunnah? Masa iya tidak pernah infak dan sedekah? Enggak sayang tak? Kan gitu. Apalagi misalnya santri. Ya, dalam dunia persantrian itu dikatakan aib seorang santri yang tidak sholat malam walaupun 2 rakaat. Kenapa? Ya derajatnya beda. Santri dengan masyarakat umum itu beda. Kalau santri memang dia sengaja keluar dari rumah dengan niat menuntut ilmu, maka segala daya upaya yang dia miliki saat itu dia kerahkan untuk melakukan berbagai macam amal soleh. Jadi dalam dunia persantrian sering dikatakan aib bagi seorang santri tidak sholat malam. Itu cacat seorang santri begitu. Ya tentu kalau kita berbicara tentang keumuman ya beda lagi. Ya, ini berbicara tentang orang di level-level tertentu. Seperti misalnya seseorang yang mau jadi ulama. Seseorang yang mau jadi ulama itu ya dia udah wajib itu belajar bahasa Arab. Tapi kalau masyarakat umum tidak wajib. Tidak wajib belajar bahasa Arab. Kenapa? Kalau cita-citanya mau jadi ulama, berarti dia akan berbicara tentang agama dan dia akan menjadi tempat rujukan manusia. Maka dia harus
paham seluruh keilmuan yang paling penting karena Al-Quran dan hadis dengan bahasa Arab, maka belajar bahasa Arab hukumnya wajib bagi orang yang mau jadi ulama. Begitu. Nah ini hikmah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau mau memberikan saran itu beliau selalu menyesuaikan sesuai dengan orang yang minta saran. Agar apa? Fa'arada an yatma'inna fu'adahu alaih. Agar seorang ini yang tadi baru masuk Islam itu tenang. Alhamdulillah, kewajibannya nggak banyak. Nah ini juga pelajaran bagi kita kalau ada seseorang yang baru belajar, ya, jangan baru juga belajar, sholatnya belum benar, syahadatnya belum paham, ya sudah dicekokin, ini haram, ini haram, ini haram, ini haram. Nah, jangan membuat orang itu lari dari agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja itu memberikan nasihat itu sesuai dengan kapasitas orang masing-masing. Orang yang baru masuk Islam dikasih tahu tuh kewajiban minimalnya adalah rukun Islam. Maka kita harus meniru tuh akhlak Rasulullah SAW. Kalau misalnya ada teman kita, tetangga kita yang baru kenal Islam, baru kenal kajian, maka kita lihat tuh prioritas dia itu dapat ilmu yang mana dulu. Ya. Kalau misalnya dia masih suka dengan perdukunan, sihir, maka prioritasnya adalah tauhid, syahadat. Setelah syahadatnya beres, sholat. Ya, jangan sampai misalnya syahadatnya belum benar, sholatnya belum benar, kita sudah membahas tentang hukum makan buah pala. Bahwa ternyata buah pala itu sudah ada perdebatan itu di kalangan para ulama dahulu. Ada sebagian ulama yang mengatakan buah pala itu haram. Udah ngomongin buah pala, udah ngomongin buah macam-macam gitu ya. Nah itu belum levelnya. Belum levelnya. Paham ya? Mudah-mudahan ini membuat kita semakin bijak ya setelah membaca hadis-hadis ini. Imam Asy-Syaukani rahimahullah ya, menegaskan apa yang disampaikan tadi. Ya, Imam Asy-Syaukani itu namanya Muhammad bin Ali. Beliau adalah ahli hadis dan ahli fikih dari Yaman. Nah, saya itu sanad keilmuannya nyambung ke Imam Asy-Syaukani. Ya, Imam Asy-Syaukani itu ahli hadis dan ahli fikih dari Yaman. Salah satu kitabnya ada Fathul Qadir, itu kitab tafsir. Ada juga kitab hadisnya Nailul Autar. Di dalam kitab Nailul Autar, Imam Asy-Syaukani rahimahullah mengatakan wa fi ja'li hadzal hadithi dalilan ala adami wujubi ma dzukira nadharun indi. Ya, kata Imam Asy-Syaukani ini memberikan catatan hadis ini ya, sebagai dalil bukan berarti menunjukkan wajibnya atas apa yang disebutkan saja. Jadi beliau kurang setuju kalau yang wajib itu hanya yang tercantum dalam hadis tadi saja. Karena ada berdasarkan dalil-dalil yang lain yang memang wajib. Lantas kenapa itu diungkapkan? Itu dijelaskan oleh Imam Asy-Syaukani, li'anna ma waqa'a fi mabadi'it ta'lim. Karena itu disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena itu awal-awal pengajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. La yasihu ta'alluq bihi fi sarfi ma warada ba'dahu. Ya, maka tidak layak itu dibawa terus-menerus. Artinya apa? Kewajiban di dalam Islam bukan hanya apa yang ada di dalam rukun Islam. Banyak itu kewajiban. Ya misalnya menutup aurat wajib tidak? Wajib. Jadi banyak tuh kewajiban-kewajiban. Jadi yang wajib itu bukan hanya yang ada di dalam rukun Islam. Ya menutup aurat wajib, banyaklah kewajiban-kewajiban ya. Ya tentu kita akan mengetahui apa saja yang diwajibkan di dalam Islam itu berdasarkan ilmu yang terus kita gali. Nanti kita akan tahu tuh yang wajib apa saja, gitu ya. Kemudian di dalam kitab yang lain ya, tentu para ulama juga menjelaskan kalau seseorang membatasi
pelaksanaan kewajibannya atas apa yang tadi disebutkan di dalam hadis itu, ya kalau dibilang selamat, insya Allah selamat. Ya. Tetapi dia bukan termasuk orang yang bersegera. Ya, karena kan ada di dalam surat Fatir ya, di dalam surat Fatir ayat 32 ya tentang macam-macam manusia. Ya, ada yang as-sabiqun, al-muqtasidun, adh-dhalimuna li anfusihim. Ada orang yang selalu bersegera, ada seruan kebaikan apa saja langsung bersegera. Ya bedanya sahabat Nabi dengan kita tuh di situ. Sahabat Nabi itu kalau ada perintah apapun itu bersegera. Nah, kalau kita itu kadang masih nanya-nanya, ini hukumnya gimana ini? Masih ada masih nanya-nanya celah gitu ya. Tapi kalau sahabat Nabi itu tidak. Apapun yang diwahyukan itu bersegera. Ya. Dan ini dalam hal ini bisa dilihat di dalam surat Fatir ayat 32, gambaran tentang orang-orang yang ada yang bersegera, ada yang ya tadi mencukupkan diri, ada juga yang adh-dhalimuna li anfusihim, yang menzolimi dirinya sendiri, tapi tidak sampai batas kesyirikan. Artinya apa ya? Dia muslim, dia mukmin, tetapi masih melakukan apa? Perbuatan dosa dan maksiat. Ya. Baik, nah itu hadis yang pertama ya, hadis yang pertama. Berikutnya kita akan bacakan hadis yang kedua. Ya. Nanti akan saya tampilkan. Oke. Baik ya, ini hadis yang kedua. Baik ya, ini Bismillahirrahmanirrahim ya, hadis 108 nanti akan kita baca ya. Ini 107, 108 ini hadisnya mirip, kita bacakan hadisnya langsung ke sanad yang terakhirnya ya. An Abi Hurairah anna a'rabiyan ja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah meriwayatkan hadis, beliau mengatakan bahwa anna a'rabiyan, bahwasanya seorang Arab Badui, ja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, seorang Arab Badui itu mengatakan, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amalan yang jika aku mengerjakannya aku akan masuk surga. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan para sahabat itu selalu identik begini. Jadi pertanyaan yang bermanfaat, pertanyaan yang membuat dia bikin masuk surga. Pertanyaan yang membuat dia terhindar dari neraka. Tapi beda sekarang itu, terkadang si penanya itu nguji ustadznya, sampai di mana ilmu ustadznya. Terkadang ada begitu, gitu ya. Tapi beda dengan para sahabat. Seperti seorang Arab Badui ini datang kepada Rasulullah, apa pertanyaannya? Dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah.
tunjukkan kepadaku suatu amalan yang jika aku mengerjakannya, aku akan masuk surga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Engkau beribadah kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan kepadanya dengan sesuatu apapun. Wa tuqimus sholatal maktubata. Engkau mendirikan salat fardu, salat 5 waktu. Wa tuaddiz zakatal mafrudata, dan engkau menunaikan zakat yang wajib. Wa tasuma Ramadan, dan berpuasa Ramadan. Qala, lalu si Arab Badui itu mengatakan, walladzi nafsi biyadi, ya, bersumpah demi jiwaku yang berada di tangannya, la azidu ala hada syai'an abada. Saya tidak akan menambah-nambah dengan sesuatu apapun selama-lamanya. Wala anqusu minhu, dan saya juga tidak akan ngurang-ngurangin. Falamma walla, tatkala orang Arab Badui itu sudah berpaling, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahlil jannah falyanzur ila hadza. Barang siapa yang ingin melihat seseorang dari penduduk surga, maka lihatlah orang ini. Masya Allah ya, pertanyaannya sederhana. Oke, ini mohon maaf ternyata baterainya habis sebentar. Ada yang bisa bantu Ustadz? Ya, chargernya di sini, di dalam tas. Ini kalau baterainya habis mati, kasihan teman-teman yang ada di Zoom nih. Ya, iya, ada. Mudah-mudahan bawa. Ya, dirakit dulu. Yang HP enggak, charger HP enggak. Sudah ya? Nih, mohon maaf nih iklan sebentar, baterainya habis. Ya. Oke, syukran. Alhamdulillah. Baik, saya lanjutkan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala ditanya seorang Arab Badui, kemudian di akhirnya beliau mengatakan, bersabda Shallallahu Alaihi Wasallam, man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahlil jannah falyanzur ila hadza. Barang siapa yang ingin melihat seseorang dari penduduk surga, maka lihatlah orang ini. Masya Allah, dari penduduk surga. Cuman apa? Dia nanya cuma sholat 5 waktu, kemudian apa? Bertauhid kepada Allah, menunaikan zakat dan puasa Ramadan. Masya Allah, nih harusnya hadis ini menjadi penyemangat bagi kita. Ternyata menjalankan Islam itu enggak berat, gitu ya. Masuk surga itu enggak berat, gitu ya. Kemudian hadis penguatnya adalah hadis yang setelahnya, ya, nomor 108 dan 15. Jadi teman-teman nih tolong perhatikan, saya akan tampilkan di Zoom tuh ya. Kalau yang dalam kurungnya lurus gitu kan 108 tuh angkanya tuh ya, pakai angka Arab ya. 108 ini adalah penomoran di dalam kitab ini. Nah, kalau yang biasanya banyak dinukil di buku-buku, nomor yang di dalam kurung yang setelahnya 15. Nah, ini penomoran Muhammad Fuad Abdul Baqi. Nah, kalau Imam Bukhari biasanya standar tuh, nomor Imam Bukhari itu standar, sama semua. Kalau Imam Muslim ya kita lihat nih penomorannya oleh penomoran siapa. Baik, di dalam hadis ini, hadis dari yang berikutnya adalah hadis dari Jabir. Qala, sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu mengatakan, atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam an-Nu'man bin Qawqal.
sahabat Nabi yang bernama An-Nu'man bin Qawqal datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, akhirnya kita tahu tuh, ya, nama sahabat Nabi itu siapa? Namanya adalah An-Nu'man bin Qawqal. Faqala, ini kayaknya error nih ya sinyalnya ya. Sahabat Nabi An-Nu'man bin Qawqal ini berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ara'aita idza shallaitul maktubata?" Bagaimana pandanganmu wahai Rasulullah jika saya sholat fardu, sholat 5 waktu, wa haramtul harama, dan mengharamkan yang haram-haram, wa ahlaltul halala, dan menghalalkan yang halal, a'adkhulul jannah, apakah saya masuk surga? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi bersabda, na'am, ya benar. Ya, baik. Tadi sepertinya ada gangguan di sinyal ya. Jadi hadis yang ketiga tadi menambahkan periwayatan pertanyaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata sahabat yang bertanya itu namanya An-Nu'man, dan ada tambahan riwayat apa? Mengharamkan yang sudah diharamkan dan menghalalkan yang sudah dihalalkan. Ya, baik. Kita lihat penjelasan hadis ini. Ya. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali di dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Fahadal hadits yadullu ala anna man qama bil wajibat wantaha anil muharramat dakhalal jannah. Jadi hadis ini, ya, 2 hadis tadi ini menunjukkan bahwa barang siapa yang melaksanakan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Waqad tawatarat al-ahadits anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadzal ma'na. Dan sungguh sangat banyak hadis sampai mencapai derajat mutawatir yang menunjukkan makna ini. Yang menunjukkan makna bahwa barang siapa yang melaksanakan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan yang haram, maka dia akan masuk surga. Lantas apa yang dimaksud dengan menghalalkan, ya, yang halal dan mengharamkan yang haram? Ini banyak para ulama menjelaskan. Di antaranya Imam Al-Qadhi Iyad di dalam Syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan wa ahlaltul halala wa haramtul harama, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, ishtamalat hadhihi lafdhatu ala wadhaifil iman wa sunanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkataan tadi ini mencakup seluruh, ya, seluruh kewajiban-kewajiban keimanan dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalimatnya kalimat singkat tapi mencakup banyak hal. Kalimat yang singkat tapi mencakup banyak hal. Kemudian Ibnu Salah menjelaskan lebih detail lagi terkait dengan apa makna mengharamkan yang haram. Ini bisa memiliki 2 makna. Yang pertama, an ya'taqida kaunahu haraman. Makna yang pertama, meyakini keharamannya. Itu makna yang pertama. Kemudian yang kedua, an la yaf'aluhu. Dia tidak mengerjakannya. Jadi meyakini keharamannya dan juga dia tidak mengerjakannya. Berbeda dengan menghalalkan yang halal.
Ya, kalau menghalalkan yang halal cukup dengan meyakini kehalalannya walaupun dia tidak mengamalkannya. Paham nggak? Yang dimaksudkan Imam Ibnu Salah yaitu ulama madhab Asy-Syafi'i. Jadi kalau yang berkaitan dengan mengharamkan yang haram itu ada dua makna. Makna yang pertama adalah meyakini keharamannya. Kemudian makna yang kedua apa? Tidak mengerjakannya. Tetapi kalau menghalalkan yang halal cukup apa? Meyakini kehalalannya. Karena banyak sekali yang halal-halal. Apalagi di era sekarang, misalnya poligami kan halal di dalam Islam. Tapi tidak semuanya mengerjakannya. Jadi cukup meyakini saja. Wah, ini bisa dijadikan dalil itu. Ya. Intinya bahwa karena banyak sekali sekarang fenomenanya seseorang yang tidak mau tunduk dan patuh mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasulnya dan tidak mau menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini kan sangat dahsyat. Maka pertanyaan sahabat ini sangat jelas sekali. Ya, bahwa salah satu untuk menuju surga itu adalah menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Ya. Ternyata hadis yang kedua dan yang ketiga ini tidak cukup dijelaskan secara detail karena waktunya 4 menit lagi. Jadi akan buka dengan sesi tanya jawab. Dikarenakan ini sepertinya ada gangguan sinyal ya teman-teman, jadi saya coba lihat untuk pertanyaannya. Ya, sampai pertanyaan dari sini pun gak muncul ini. Dari pesan, padahal kayaknya ada 5 pertanyaan ya. Baik. Oke, pertanyaan ini ya hanya pertanyaan izin sholat maghrib duluan karena di Jawa Timur sudah maghrib. Oh iya, buat teman-teman Jawa Timur ya. Baik, mungkin satu pertanyaan ya dari teman-teman. Kalau nih sinyalnya nggak ada gangguan, dipersilahkan. Jika ada yang bertanya, dipersilahkan. Baik, kalau tidak ada, memang sepertinya ini ada gangguan. Teman-teman semua, insya Allah untuk sesi tanya jawab bisa dilayangkan sekali lagi melalui ke nomor admin. Insya Allah akan dijawab, baik akan di-share di grup maupun nanti akan dibuatkan videonya. Sekali lagi mohon maaf, ini sepertinya ada gangguan di Zoom-nya, jadi tidak bisa dilanjutkan pada sesi tanya jawab. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah senantiasa mengajarkan kita ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Barakallahu fikum. Jazakallahu khair.